kita sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, di saat ini kami bersyukur bahwa kami terus ada di hadapan Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk mengartikan setiap kebenaran firman ini yang kami akan bacakan dan kami akan renungkan di saat ini, Bapa. Biarlah ketika pemberitaan firman ini hadir, kami akan bertemu dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk Engkau berbicara kepada kami. Amin. Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saudaraku, setiap kita seringkali berdoa. Berdoa adalah satu hal yang tidak asing lagi bagi orang percaya, saudara dan saya. Berdoa itu menunjukkan suatu hubungan yang baik antara ciptaan dengan pencipta. Dalam perikop yang kita baca hari ini yang saya akan bahas kepada kita adalah bahwa Tuhan Yesus juga berdoa. Sama seperti kita berdoa. Bahwa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya untuk dirinya dan juga bagi para muridnya. Pada ayat pertama sampai ayatnya yang kelima dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 19 itu berbicara tentang doa Yesus untuk dirinya sendiri. Ketika doa itu dinaikkan kepada Allah Bapa di sorga. Ketika Yesus berada dalam bayang-bayang Golgota. Ketika Yesus berada dalam bayang-bayang kematiannya. Dalam doa kepada Bapanya. Dia bergumul tentang keberadaannya dalam hubungannya dengan Bapanya. Dan pada ayatnya yang ke-6 sampai 19. Secara khusus sebagai imam yang agung, Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga bagi para muridnya, bagi saudara dan saya yang juga adalah murid Yesus. Mengapa Yesus perlu berdoa bagi para muridnya? Mengapa Yesus perlu berdoa bagi saudara dan saya? Yesus berdoa kepada Allah Bapa, kepada para muridnya, karena para muridnya adalah merupakan ungkapan nyata suatu pekerjaan Allah yang telah selesai. Untuk itu saudara sekalian, dalam doa Yesus ini kepada Allah Bapa di sorga, ada 3 sasaran utama doa Yesus bagi muridnya. Yang pertama adalah ayat 11 dan ayat 12 pada perikop pembacaan Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Bahwa Yesus berdoa kepada Allah Bapanya bagi para murid, bagi saudara dan saya, supaya para murid dilindungi. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus, mengapa Yesus berdoa supaya para murid dilindungi? Musuh utama murid Yesus, musuh utama orang percaya adalah 2. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah iblis. Dunia yang telah dikuasai oleh iblis. Dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 25, dunia membenci para murid. Bahkan dunia membunuh para murid. Dunia menolak Yesus. Dunia yang mana? Dunia yang telah tercemar oleh dosa. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Dunia yang penuh dengan kesakitan. Dunia yang penuh dengan peperangan. Dunia yang penuh dengan kebencian. Dunia yang penuh dengan bencana alam. Dunia yang penuh dengan kerusakan di mana-mana. Dunia yang hari ini kita hadapi ketika virus melanda dunia hari ini. Dunia yang terus berubah dari zaman ke zaman. Saudara, kita boleh melihat bahwa saat ini ke depan dunia akan terus berubah. 10 tahun yang lalu kita melihat bahwa situasi tidak sama seperti hari ini. Dan juga hari ini ke depan kita melihat bahwa situasi dunia akan berubah dari waktu ke waktu. Dunia yang jahat, dunia menolak Kristus, dan dunia terus berubah ini.
menolak akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Yesus berdoa supaya Allah Bapa melindungi para muridnya. Saudara sekalian yang berkati Tuhan Yesus, kita boleh melihat bagaimana musuh yang kedua yang hari-hari ini menolak kebenaran Tuhan adalah ketika dimulai dengan Yudas menolak percaya sungguh kepada Tuhan. Yudas berbalik untuk menuruti perintah iblis, untuk menyangkal Kristus. Itu membuktikan juga bahwa dunia hari ini, di mana iblis berkuasa dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap sepele. Saudara, kita boleh melihat hari-hari ini. Dulu ada seorang orang percaya, kita boleh melihat bahwa dia baik. Tapi pada akhirnya dia berbalik menyangkal Kristus. Dulu dia ada orang percaya yang taat, tapi akhir-akhir ini kita boleh melihat hidupnya jauh daripada kebenaran. Itulah dunia. Itulah pengaruh daripada kuasa kegelapan. Itulah pengaruh daripada kuasa iblis yang hari ini mencekam kekuasaan dunia ini. Maka Yesus berdoa kepada Allah Bapa supaya para muridnya dilindungi. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya orang percaya dapat bertahan dalam situasi yang semakin hari semakin sulit? Alkitab berkata bahwa hanya kuasa Allah sajalah yang bisa melindungi. Dalam pujian yang telah kita naikkan tadi, hanya dekat Allah saja ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu jiwaku tentram. Amos 18 ayat 10 dia berkata begini, nama Tuhanlah adalah menara yang kuat, kesanalah orang berlari dan menjadi selamat. Bahwa hanya melalui Yesus Kristus Allah dapat menolong dan melindungi kita ketika Roh Kudus-Nya itu dihadirkan dalam kehidupan kita. Maka Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Allah Bapa memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk memproteksi saudara dan saya dalam pengaruh-pengaruh dunia yang hari-hari ini semakin hari semakin berat. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dan gereja dan seluruh umat di seluruh dunia ini berhadapan dengan tantangan dunia yang mengglobal, yaitu virus corona yang mengubah banyak hal dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang berprediksi bahwa 2 tahun ke depan situasi akan berbeda. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tahun-tahun kemarin menjadi pekerjaan yang favorit, mungkin akan hilang pada tahun-tahun ke depan. Uang akan berkurang dalam peredarannya. Dunia berubah, saudara sekalian. Apa yang menjadi perlindungan kita? Allah sajalah perlindungan kita. Yesus berdoa supaya saudara dan saya mendapat perlindungan daripada kuasanya. Yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berdoa kepada Allah Bapa di surga agar muridnya bersatu di dalam Kristus untuk bisa mengalahkan iblis dengan kekuasaan yang begitu hebat dan kuat itu. Tidak ada yang lain. Yesus berdoa supaya muridnya bersatu, karena dengan kesatuan muridnya di dalam Kristus itulah merupakan kekalahan daripada iblis. Saudaraku, kesatuan yang dimaksudkan dalam doa Yesus Kristus ini adalah bukanlah sebuah kesatuan dalam konsep organisasi sebelaka, walaupun juga betul mungkin saja organisasi itu penting, tapi yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus ini adalah bukan sekedar kesatuan dalam sebuah organisasi, namun kesatuan yang bersifat organis yang fungsional, kesatuan yang merepresentasikan ketritunggalan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesatuan sebagai sebuah
tubuh Kristus yang hidup, di mana Kristus sebagai kepala dan Roh Kuduslah yang merekatkan hubungan antara tubuh satu dengan tubuh yang lain. Sehingga saudara sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan yang tercipta, yang didoakan oleh Kristus bagi para murid adalah ketika orang tidak sekedar berbicara tentang denominasi gereja, suku, ras, golongan, tetapi ketika kehidupan Kristen, ketritunggalan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hadir dalam setiap dimensi hidup persekutuan orang-orang percaya. Saat ini gereja melaksanakan ibadah dan media online menjadi sarana yang efektif untuk menyatukan seluruh orang percaya di seantero dunia ini. Pemberitaan firman Tuhan hadir menembus benteng-benteng denominasi, tembok gereja. Dan ini mungkin kita tidak dapati pada saat ketika sebelum corona ini terjadi. Tapi hari ini saudara sekalian, di belahan dunia manapun juga, firman Tuhan itu sampai dengan media massa yang begitu luar biasa. Itu berarti bahwa Bapak Ibu saudara sekalian, umat percaya, orang percaya dipersatukan dalam Kristus itu oleh kuasa Roh Kudusnya. Kita dipersatukan bukan karena perbedaan doktrin, perbedaan tembok gereja, suku, ras, dan golongan. Tapi kita boleh bersekutu bersama-sama dalam roh dan kebenaran, di mana Yesus sendirilah adalah kepalanya. Yesus berdoa saudara sekalian, supaya orang percaya, saudara dan saya ini bersatu. Dengan kesatuan ini, saudara sekalian, itu adalah kekalahan daripada iblis. Pekerjaan iblis adalah memecahkan tubuh Kristus itu. Pada hari ini Yesus berdoa bagi saudara dan saya, kita menyatu dalam suatu kesatuan tubuh Kristus yang hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga, supaya ayat 13, para muridnya bersuka cita. Saudaraku, kendati pun musuh-musuh hebat akan menghadang mereka, dunia membenci mereka, ancaman kematian harus mereka hadapi, dan persekutuan para murid dapat mengalami sukacita sendiri. Sukacita yang dimaksud bukan sukacita bersifat sementara semata, tapi sukacita yang penuh. Bahwa masalah kehidupan ini tidak boleh meredam kesukacitaan kita di dalam Kristus. Yesus tidak mau supaya ketika ada masalah, tantangan, penolakan, bahkan kematian itu menghampiri para murid, mereka kehilangan sukacita. Namun sukacita itu ada dalam kehidupan para murid, tidak pernah dipengaruhi oleh situasi apapun juga. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus ketika dalam penjara, dalam kesakitannya, ketika dia terbelenggu oleh karena pemberitaan Injil, dia tidak pernah kehilangan sukacita. Dia menulis surat kepada jemaatnya dengan sebuah kalimat yang menarik, bersukacitalah senantiasa. Saudara, mengapa orang Kristen harus bersukacita? Kalau orang dalam keadaan kelap, orang senang, mungkin bersukacita itu hal wajar. Kalau orang dalam keadaan banyak duit, bersukacita itu hal wajar, saudara. Ketika orang itu terbebas dari masalah, dia bersukacita itu hal wajar. Tapi Alkitab berkata kepada kita bahwa bersukacitalah senantiasa. Yesus berdoa kepada para murid supaya mereka tidak kehilangan sukacita itu. Sekalipun Yesus tahu betul bahwa mereka tidak pernah terbebaskan daripada masalah yang mereka hadapi, bahkan maut mereka harus hadapi. Tapi ketika berada dalam maut sekalipun juga, mereka tidak pernah kehilangan sukacita. Sehingga kita boleh melihat pada akhir hidup para murid ini, tidak ada yang berakhirnya baik. Paulus
dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Petrus disalibkan terbalik. Andreas disalibkan dalam berbentuk X. Semuanya matinya tragis. Tapi kematian mereka adalah kematian penuh dengan sukacita. Doa Yesus ke sana. Bahwa kehidupan Kristen ini, kehidupan saudara dan saya ini, kita berhadapan dengan tantangan dunia ini. Kita berhadapan dengan penguasa-penguasa dunia ini. Masalah berhadapan dengan kita silih berganti. Namun Yesus berdoa kepada kita bahwa sukacita dalam Tuhan itu tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mengapa orang Kristen harus bersukacita? Apa dasar orang Kristen bersukacita? Dalam Yohanes 16 ayat 16 dia berkata begini, pengantin laki-laki itu mungkin telah kembali ke sorga, tapi dia tidak lama, sekejap saja dia ke sorga untuk menyiapkan tempat, dan sang pengantin itu kembali. Dia mengirimkan seorang penghibur lain yang mendampingi saudara dan saya, orang percaya di segala abad dan tempat, bahwa kita tidak sendiri. Gereja Tuhan tidak sendiri, umat percaya tidak sendiri. Parakletos, roh penghibur itu, roh Allah, pribadi ketiga daripada Tritunggal Allah itu, bersama-sama dengan saudara dan saya, melewati badai, melewati tantangan, melewati sakit penyakit, melewati wabah virus corona ini. Itulah menjadi alasan bahwa Tuhan yang sama 2000 tahun bersama-sama dengan para murid itu meredakan badai, orang sakit disembuhkan. Tuhan yang sama hadir dengan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, mendampingi kita melewati badai. Itulah yang menjadi alasan Paulus berkata kepada jemaat Tuhan bahwa bersukacitalah senantiasa. Maka Yesus berdoa bagi saudara saya juga hari ini, bahwa tidak boleh kehilangan rasa sukacita itu dalam situasi yang sulit apapun juga, saudaraku. Kenapa? Yesus hadir bersama-sama dengan kita, dan itulah doanya yang hari ini dinaikkan kepada Bapanya di sorga. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, 3 poin penting, 3 sasaran utama Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Saudaraku, Anda dan saya hari ini tidak sendiri. Dunia boleh menolak Anda, kesakitan di mana-mana, wabah penyakit di mana-mana, tapi hari ini Allah lah yang menjadi perisaimu. Tuhanlah menjadi pelindungmu. Sama seperti Amos 19 ayat 10, bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dia memberikan proteksi kepada saudara dan saya, dan melalui Roh Kudus-Nya Dia menjagai saudara dan saya dimanapun Anda berada hari ini. Tuhan melindungimu terhadap kecelakaan. Tuhan melindungimu dalam setiap masalah-masalah kehidupan hari ini kita hadapi. Yang kedua, saudara sekalian, Allah menghendaki dalam situasi seperti begini, saudara sekalian, kesatuan tubuh Kristus yang utuh itu tercipta dan terjalin melalui Roh Kudus-Nya. Saat ini kita beribadah di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, tapi dalam roh hari ini kita disatukan oleh Yesus Kristus sendiri dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Yang ketiga, saudara sekalian, sukacita surgawi itu ada dalam kehidupan kita, karena kita tidak sendiri. Yesus bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.